Oke, silakan Anda presentasi. Ini sudah ada di kolom. Ya, kali ini kita belum sampai ke materi. Kita first dulu terkait dengan sistem. Nah, instalasi listrik itu sebenarnya apa? Oke, siapa yang tahu apa itu instalasi listrik? Ayo, kita belajar berdiskusi. Hubungan dari listrik, kabel listrik mungkin Gimana? Sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan. Terus hubungan dari beberapa kabel-kabel yang banyak. ya, oke. Ya, jadi secara konsep dasar, apa itu instalasi listrik? Instalasi listrik itu adalah nyambung kabel. Jadi sesuatu yang mudah loh. Oke. Kalau cuma nyambung kabel, mengapa perlu dipelajari? Nah, ini dia akhirnya. Ya, jadi secara umum yang itu adalah nyambung kabel. Ya, ada kabel-kabel disambung, sudah selesai. Terus yang menjadi masalah, nah, mengapa ada mata kuliah instalasi listrik? Apa yang juga susah-susah cuma nyambungan kabel aja, kok perlu kita belajar nyambung. Ya, siapa yang nggak bisa nyambung kabel? Oke. Ayo, di sini siapa yang nggak bisa nyambung kabel? Ya, saya kebanyakan. Oke. Terus mengapa kita perlu belajar? Ya, nyambung kabel itu tidak belajar. Nah, Karena menyambung kabel itu perlu adanya aturan. nah, terus? Ya, standar-standar tertentu kan. Loh, ngapain harus kasih aturan kan? Pada nyambung kan? Kan gitu. Supaya lebih aman. Nah, terus? Agar penyambungannya pas, Pak, dengan kabel-kabel yang diperlukan. Nah, gue nyambung kabel atau pas kok? Maksudnya yang itunya, Pak, simbol-simbol dalam penyambungannya kan ada bermacam-macam kan, Pak, tidak hanya satu. Oke. Nah, jadi inti utamanya kasus yang Anda perlu perhatikan
Ini kasusnya adalah, kasus intinya adalah oke, ya, yes. Jadi inti mengapa kita perlu belajar instalasi listrik? Nah, ya, kabel kuat di balik gembok. Kita tahu bahwa kalau kita nyambung, kita punya ada kabel banyak, kabel itu sudah kelihatan, tapi ruwet itu bikin pusing itu. Ya. Jadi kita sudah punya kabel itu satu roll, ternyata rollnya istilahnya lepas, jadinya ruwet kabelnya. Nah, itu aja kita mau menguraikan, mengurai kabel itu sendiri itu sudah bikin mumet. Apalagi kalau kita belajar instalasi listrik. Instalasi itu listrik itu kabelnya berada di dalam tembok, ya, dia tidak kelihatan dari luar. Nah, ini yang akhirnya menjadi inti masalah mengapa kita perlu belajar instalasi listrik. Nah, ya ini secara kodenya seperti itu ya. Kalau mengapa kita perlu belajar instalasi listrik, itu adalah jawabannya karena dia tidak terjadi kabel ruwet di balik tembok. Nah, kalau sedikit ilmiah, nah instalasi listrik itu gunanya untuk yang pertama kemudahan. Nah, kemudahan di sini apa? Ini kemudahannya adalah kemudahan untuk instalasinya, ya. Jadi pada saat instalasi. Nah, kemudahan yang kedua itu kemudahan pada saat troubleshooting, ya. Jadi pada saat troubleshooting. Ya, jadi kalau ada daerah yang ternyata korslet, kita tahu itu instalasinya ada di sana. Nah, kita mudah, yang bermasalah itu di sana. Yang bermasalah itu ini jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan bilangnya pengembangan. Nah, pengembangan ini maksudnya apa? Ya, kalau kita area, ya misalnya gedung, kemudian akan dibangun gedung yang kedua. Kita tahu ini gampang, ini ambil jalurnya itu dari sana, dengan dari sini. Oke. Yang kedua itu adalah dari kemudahan, dari ketiga itu ya, kemudian dari sisi instalasi, kemudian dari sisi setting, ya, settingnya, kemudian kemudian dalam pengembangan. Kemudian yang kedua, nah ini ke keamanan.
Nah, kalau kita eh, berbicara masalah instalasi rumah tangga, ya, kalau kita cuma berbicara masalah instalasi rumah tangga, mungkin nggak begitu. Nah ya kita belajar instalasi, ya kita nyambung aja, mungkin nggak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau kita berbicara masalah industri, ya, di mana di sini ada high power, high voltage, ya, tegangan tinggi, dayanya juga besar. Ya. Oke, jadi high voltage, ya, kalau Anda cuma 220 mungkin masih bisa ketolong ya. Ya, jadi Anda kesetrum 220, oke lah. Tapi kalau sampai ke 5 kafe gitu, ke 20 kafe, ya salah. Gitu. Nah, jadi apalagi kalau kemudian kita berbicara ke high power. Nah, kalau kita berbicara high power, Anda kesetrum, Anda kosong, ternyata MCB-nya nggak jelek. Itu akan jadi masalah. Ya. Jadi dari yang pertama itu dari sisi kemudahan, yang kedua keamanan, yang ketiga itu dari sisi efisiensi. Oke. Nah, efisiensi ini ya yang jelas yang pertama ini dari efisiensi biaya. Ya, biayanya jadi lebih rendah. Jangan sampai nanti Anda buat instalasi ternyata bulet-bulet ya. Dari kiri ke kanan ya, dari ujung timur ke ujung barat, tiba-tiba balik ke tengah, balik ke barat, ke utara, gitu, ya. Oke, jadi efisiensi dari sisi biaya dan dari sisi ya, pengerjaan ya, dari sisi pengerjaan. Ya, jadi kita berbicara masalah instalasi listrik itu tidak hanya untuk skala rumah tangga, tetapi kita berbicara instalasi listrik itu lebih ke sesuatu yang lebih besar lagi. Contohnya apa? Gedung, ya, kemudian bangunan bertingkat, ya, bangunan bertingkat. Kalau tingkat 2 sih nggak salah, tapi kalau kemudian tingkat 10, 20, kemudian di situ ada liftnya, ada eskalatornya, kemudian, nah itu akhirnya jadi masalah. Ya, jadi nanti akan timbul masalah kalau kemudian kita berhadapan dengan visi. High power, high voltage. Jangan sampai nanti tidak ada masalah, ya, kabelnya baik-baik aja, tetapi ternyata ada yang kesetrum. Karena apa? Isolasinya kurang tebal. Ya. Ternyata di situ pakai 20 kV, ternyata isolasinya cuma isolasi yang tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, di sini itu sudah ada isolasinya, kok bisa kesetrum? Nah, itu kan, nah itu yang akan menjadi masalah kalau
kita tidak bisa atau kita tidak tahu tentang bagaimana instalasi listrik yang benar. Ya, jadi walaupun kita cuma nyambung kabel, tapi di dalam penyambung kabel itu ternyata ada aturannya. Oke, saya harap Anda sudah paham ya bagaimana alasan apa kita harus belajar instalasi listrik. Oke, berikutnya kita terkait dengan materi. Materi apa sih? Oke, yang pertama itu kita mulai dari kebutuhan listrik. Jadi, dimulai dari kebutuhan listrik. Oke, yang bab pertama nanti yang kita akan bahas di depan. Contoh pertama itu adalah instalasi instalasi penerangan. Ya, jadi yang paling banyak itu penerangan dulu ya. Jadi lampunya kalau ruangan segini itu lampunya berapa sih? Nah, dari instalasi penerangan ini itu biasanya terkait dengan dokumen iluminasi, lampunya itu seberapa terang, berapa jumlah titiknya, ya, jumlah titik, jumlah titik, ya lampunya ada berapa, tiap lampu berapa terangnya, seberapa terang atau berapa watt. Nah, dari instalasi penerangan ini kemudian ke ya nanti ujung-ujungnya ke kabel. Ya, tetapi yang pertama itu ke penerangan. Nah, pokok bahasan yang kedua itu instalasi pengaturan udara. Ya, ini pengaturan udara, ini AC. Ya. Jadi dari instalasi pengaturan udara ini kita pakai ke apa? Pakai kipas atau kita pakai AC. Kemudian yang ketiga adalah instalasi daya. Ya, ini yang membutuhkan daya-daya besar ya. Jadi instalasi daya itu nanti lebih ke peralatan yang membutuhkan daya yang cukup besar. Ya. Jadi
motor, jadi motor, kemudian ada pompa air, kemudian ada peralatan elektronik. Nah, ya itu yang dibutuhkan sebagai instalasi daya. Oke, itu terkait kebutuhan listrik, ya, instalasi. Nah, yang berikutnya adalah terkait dari instalasi, ya, dari instalasi. Ya, walaupun di sini tulisannya instalasi, tetapi lebih banyak pembahasannya ke kebutuhan. Nah, instalasi di sini ini ada beberapa hal. Nah, dari sisi instalasi itu umumnya ke pengkabelan, ya, lebih ke pengkabelan. Ya, dari jenis-jenis kabel, terus ukuran kabel, kalau dayanya segini kabelnya harus apa, nah, itu macam-macam. Ini lebih ke pemilihan kabel, ya, jadi kabel itu harus seperti apa. Oke, berikutnya ya. Oke, yang ke-5 adalah ke sistem proteksi. Nah, sistem proteksi di sini itu ya hubungannya dengan isolasi, kemudian MCB, ya, dan jenis-jenis MCB, ada MCB, ada MCCB, ada RCB, ada macam-macam. Nah, ini proteksi. Nah, kalau sudah kita belajar tentang proteksi, maka kita belajar juga tentang isolasi. Ya, jadi kalau ada sebuah area yang besar, maka kita buat menjadi zonasi. Oh, kalau MCB-nya yang sebelah sini, oh berarti yang masalah itu berada di besar. Makanya kalau Anda nanti kerja praktek atau Anda kunjungan ilmiah, misalnya ke perusahaan, maka di situ akan terbagi-bagi, ya. Ada main panel, ada distribusi panel, ada subdistribusi panel, nah, macam-macam. Nah, proteksi ini nanti juga termasuk ke bagian panel pengukuran. Ya, jadi kita tahu adalah ini instrumentasi dan proteksi. Ya, jadi proteksi itu nanti macam-macam. Ini nanti hubungannya termasuk implementasi, ada proteksi, ada grounding, termasuk di sini. Grounding juga.
perencanaan, ada building, ada isolasi. Oke, yang keenam ini ke instalasi khusus. Ya, jadi misalnya di Pertamina, ya, kalau di bagian di situ ada bensin, di situ ya kita tidak bisa membuat instalasi secara sembarangan. Itu ada aturan khusus lagi. Oke, misalnya ada instalasi yang di di tempat yang panas, ya, contohnya di tungku. Nah, itu instalasi khusus lagi, ya. Oke, ini instalasi khusus. Ya, termasuk juga instalasi penangkal petir, kemudian peralatan penangkal petir, lightning arrester, nah, itu masuk ke instalasi khusus. Oke, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, berikutnya tentang buku, ya, buku pegangan. Buku pegangan, ya, yang paling dasar itu adalah WIL, panduan umum instalasi listrik. Kalau yang paling itu tahun 2011. Oke, sebelumnya tahun 2000, terus kemudian yang lebih baru lagi tahun 2011. Oke, ini yang paling dasar ini. Nah, kemudian buku berikutnya adalah turunan dari WIL ini, ya, jadi turunannya. Contohnya apa? Jadi tabel istilahnya tabel kabel, tabel nanti proteksi, ya. Jadi ada apa terkait dengan motor listrik. Motor listrik itu intinya harus berapa, kemudian asutannya, jadi startingnya dia itu harus berapa. Ya, jadi yang paling utama adalah silakan Anda bisa download saja, cari menjadi download. Oke, itu adalah pokok bahasan kita selama dalam 1 semester. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Kalau e-learning-nya saya belum buat karena kemarin belum di drop ke ke jurusan. Ya, biasanya kan keluar dulu jurusannya elektro, STK, dan sebagainya. Kalau kemarin belum ada, segera saya buat. Oke, sekarang
Oke, nanti kita bahas di praktikum saja. Kemudian untuk pembebanan kita pakai etodial. Paling itu yang kita masuk ke praktikum. Tetapi kalau teori kita lebih dasar perhitungan dan aturan-aturan di dalam instalasi listrik. Oke, gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita berarti sampai di sini aja. Oke, silahkan. Nah, untuk grupnya kita jadikan satu. Itu instalasi kelas A, kelas B, dan untuk praktikum yang saya ambil. Saya lupa kelompok berapa itu. Oke, silakan. Nggak ada. Cukup, Pak. Ya. Ya, kalau nggak ada, berarti sampai di sini pertemuan kali Pak. ini. Yuk. Enroll e-learning ada, Pak? Belum saya buat e-learningnya. Oh iya, Pak. Nanti di-share di grup WA ya, Pak? Ya, jadi kemarin mau buat e-learning, tetapi masih kacau e-learningnya, belum ditata per topik. Jadi, oke, gitu aja. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Satu pesan saya, ya, Anda sudah harus mulai belajar untuk berdiskusi. Anda sudah mulai harus menata besok saya lulus itu mau jadi apa. Kalau saya mau jadi seperti itu, effort apa yang harus saya perbaiki. Itu Anda harus mulai. Oke, gitu aja. Terima kasih.